Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi yang cerah ini, alangkah baiknya kita bersekutu lewat firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Lewat hari yang baru, semangat yang baru, kami boleh memulai hari ini dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari Yakobus pasal 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan bagi kita di pagi hari ini, apakah saudaraku pernah mengalami kesulitan? Apakah saudaraku pernah mengalami sakit penyakit? Pernah mengalami krisis ekonomi yang membuat hati kita gelisah, yang membuat diri kita penuh dengan ketakutan, sehingga kita merasakan kesesakan dalam kehidupan kita? Tentu ada rasa bimbang, ada rasa yang sangat bertanya-tanya, di manakah pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk mencari kekuatan yang daripada Allah, yaitu melalui doa. Hati kita harus mengimani bahwa Yesus Kristus akan selalu hadir di setiap doa yang kita mohon dalam doa syafaat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan Yesus sendiri yang akan memberikan kemurahannya, Yesus sendiri yang akan memberikan kasih karunia-Nya untuk menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongannya. Saudara yang terkasih, dalam nats ini mengundang kita untuk selalu mengingat nasihat yang mengajak kita agar kita selalu menampakkan diri kita kepada Allah di tengah-tengah permohonan kita. Kita juga diajak untuk menghadapkan segala sesuatunya yang kita hadapi, yang kita alami hanya kepada Allah saja. Pastinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita pun dapat mengalami kuasa doa kita, terkhusus ketika kita mendoakan saudara-saudara kita. Asalkan kita benar-benar yakin dan percaya, bahkan kita harus sungguh-sungguh, dan kita harus benar-benar mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu adalah kehendak Allah. Sekali lagi saya mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mampu mengimani itu adalah kehendak Allah. Kita juga harus dapat merasakan pertolongan Tuhan, yaitu sebagai mukjizat yang benar-benar berarti dalam kehidupan kita karena doa kita. Dan kalaupun kita diperhadapkan oleh penderitaan, kita harus juga dituntut, kita diperintahkan untuk saling berdoa. Karena apa? Karena doa adalah salah satu cara untuk saling menguatkan satu sama lain. Tentu ketika kita menguatkan satu sama lain, saudara kita tidak akan menyerah. Saudara kita boleh saja jatuh, tapi dia tidak akan tergeletak dan tidak akan putus asa karena segala situasi kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan, orang sakitlah yang membutuhkan obat, orang yang dalam keadaan kesusahanlah yang patut kita bantu. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan sakit sekalipun, ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Kita harus mampu semakin menyatukan hati kita untuk berdoa
dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang lain, terkhusus orang-orang yang sedang berduka cita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Baiklah ia berdoa, menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jikalau kita berbahagia di dalam Tuhan sekalipun, maka kita harus menyanyikan pujian kepada Tuhan, yaitu pujian yang indah. Sebab di dalam doa-doa kita juga harus mengikut sertakan pujian kepada Tuhan. Sekalipun kita di dalam penderitaan, sekalipun kita diperhadapkan oleh kesulitan, karena bagi kehidupan orang yang percaya, berdoa dan melayangkan puji-pujian adalah suatu hal yang harus selalu kita lakukan dalam segala situasi apapun. Semakin bersukacita menghadapi hari-hari kehidupan kita, semakin bersyukur meskipun kita diperhadapkan oleh situasi yang sulit, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap bersuka cita. Kami tetap mengimani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Bantu kami Tuhan ketika kami dalam keadaan sulit. Lindungi kami ya Bapa ketika hati kami gelisah. Dan agar apapun yang kami lakukan ya Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu, dan kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah keberadaan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bantu mereka melakukan pekerjaannya. Lindungi mereka ya Bapa, jauhkan daripada segala mara bahaya, agar melalui perlindungan-Mu ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.